Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Rahmatul Adin Zain, NPM 06.2018.1.07027. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang manajemen mutu proyek. Pengertian mutu yaitu ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Jadi di sini pengertian mutu itu yaitu ciri-ciri dari suatu barang yang mau dijual belikan atau dipasarkan, yaitu mutunya gimana, baik, buruk, ada cacat apa enggak, kayak gitu. Pengertian manajemen mutu yaitu aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini pengertian manajemen mutunya yaitu yang saya tangkap yaitu pada suatu perusahaan atau organisasi dia memproduksi produk tersebut, yaitu benar-benar harus dijaga mutunya harus baik untuk disampaikan kepada konsumen. Nah, proses project quality management yaitu model yang digunakan untuk mengukur faktor kesuksesan yang kritis pada proses bisnis. Dasar fondasi continuous quality management model meneruskan mengadakan suatu analisis yang terhadap langkah-langkah dan proses dalam meningkatkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Manajemen kualitas yang terpadu merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mendapatkan suatu kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, dan kualitas suatu proyek adalah masalah yang khusus yang mana wajib memerlukan penafsiran yang khusus pula. Lingkup dari pekerjaan proyek yang mana kualitas harus diuji dan diperiksa. Nah, ini kualitas dari penerangan dan keputusan dari klien, kualitas yang di proses desain, kualitas material dan komponen, kualitas dari kumpulan proyek, kualitas dari kegiatan manajemen proyek sebagai rata-rata dari peningkatan kualitas proyek. Manajemen mutu modern yaitu menitik beratkan pada kepuasan pelanggan atau stakeholder. Kedua, melakukan pencegahan bukan pemeriksaan. Meningkatkan kualitas proses untuk meningkatkan kualitas produk. Kualitas adalah tanggung jawab semua pihak. Manajemen berbasis pada fakta. Masukan dalam merencanakan mutu proyek. 1. Faktor-faktor lingkungan perusahaan. 2. Aset proses organisasional. Ketiga, pernyataan cakupan. Yang keempat, rencana manajemen proyek. Nah, masukan dalam perencanaan mutu proyek adalah yaitu yang perusahaan itu tadi dia gimana kerjaannya, cakupannya gimana, rencananya untuk manajemen proyeknya kayak gimana, bagus apa enggak, itu yang jadi pertimbangan untuk buat dipasarkan apa recommended apa enggak. Nah, 1. Faktor-faktor lingkungan perusahaan yaitu adalah ya pertama regulasi. Ada aturan terbitan lembaga pemerintah, itu pasti. Karena kalau tidak ada ilegal. 2. Prosedur pedoman yang relevan yang diterbitkan lembaga pemerintah. Yang kedua, aset proses organisasional, kebijakan, prosedur, dan pedoman mutu, dan data historis dan pengalaman. Dan itu penting, data historis dan pengalaman. Kalau pengalaman dan data historisnya buruk, wah, perusahaan itu pasti gak bakal
orang mau bekerja sama. Ketiga, pernyataan cakupan. Fungsionalitas, sejauh mana fungsi yang dirancang dapat terwujud. Fitur, karakteristik khusus yang menonjol. Kinerja, sejauh mana sistem memenuhi maksud pengguna. Keandalan, kemudahan pemeliharaan. Dan itu pasti. Fungsionalitas yaitu ya gimana dia yang dirancang. Misalnya kita merancang suatu proyek bangunan, dia merancang tangga tapi tidak ada fungsinya, padahal bangunan tersebut cuma satu lantai, kan percuma. Nah, untuk fitur-fitur karakteristik khusus yang menonjol, nah misalnya bangunan kita rumah, fiturnya adalah karakteristiknya dia pagarnya tinggi-tinggi gitu, beda dari perusahaan yang lain. Untuk kinerja, nah kinerja yang sistem memenuhi maksud pengguna itu lagi kita misalnya bikin program itu seperti kasir, gimana penggunanya udah paham atau masih bingung, dan lain-lain. Keandalan itu ya tergantung cara kerjanya dan kemudahan pemeliharaan. 4. Rencana manajemen proyek. 1. Analisis biaya manfaat, benchmarking. 3. Rancangan eksperimen. 4. Biaya mutu, COQ, yaitu cost of quality. 5. Piranti lain. Nah, piranti dan teknik merencanakan mutu proyek. Analisis biaya manfaat, benchmarking, rancangan eksperimen, biaya mutu, cost of quality. Nah, untuk analisis biaya manfaat, yaitu persyaratan mutu terpenuhi sama dengan pengulangan kerja. Menjadi minimal, biaya turun, produktivitas meningkat, puasan stakeholder dan pasti meningkat. Benchmarking, memperbandingkan praktek dan rencana proyek dengan proyek sejenis untuk mendapatkan ide perbaikan dan menetapkan standar. Nah, ini digunakan untuk kita cari referensi dan pengguna tersebut ingin referensinya kayak gimana. Kayak semisal kasir, sebelumnya ada proyek kasir, aplikasi kasir itu, nah tapi untuk pengguna yang terbaru dia meminta tambahan fitur atau gimana, itu benchmarkingnya. Untuk ketiga, rancangan eksperimen, metode statistik untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel tertentu dari hasil proyek. Biaya mutu, biaya total dalam investasi untuk 1. Mencegah ketidaksesuaian terhadap persyaratan produk, biaya pengukuran kinerja, biaya pengerjaan ulang. Sekian, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.